Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Sebastian dengan NPM 20700/2009 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari Teknik Tegangan Tinggi, di mana tugasnya yaitu mempresentasikan kembali yang sudah dipresentasikan sebelumnya bersama kelompok. Nah, di kelompok kami ini yaitu membahas mengenai reaktor dan kapasitor, dan dari kelompok kami telah mengunjungi GITED 500 kV Tasikmalaya, yaitu mengenai komponen reaktor. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai single line diagram. Single line diagram ini didapati 4 diameter, di mana 2 diantaranya itu mengarah ke GITED Bandung Selatan dan Depok, serta 2 diameter lagi masuk ke GITED Kasugihan subsistem Tasik sebagai hulu untuk menyuplai daerah Priangan Timur. Lanjut ke apa itu reaktor. Reaktor adalah sebuah peralatan listrik di jaringan PLN yang berfungsi untuk membentuk reaktansi induktif dengan tujuan untuk menstabilkan tegangan listrik PLN. Nah, contoh kasusnya yaitu di Tasikmalaya sendiri, di GITED. Dari GITED Kasugihan ke Tasikmalaya ini, tegangan gardu induknya itu dari Kasugihan itu 510 kV, dan ke Tasik menjadi 515 kV. Nah, di sini salah satu fungsi dari reaktor itu sendiri gitu. Terus mengenai berbicara fungsi, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai fungsi reaktor. Yang pertama yaitu membatasi arus gangguan, di mana reaktor bisa membatasi arus gangguan yang terjadi agar arus gangguan tersebut tidak terlalu besar. Yang kedua yaitu menyaring harmonisasi, di mana ketidakstabilan frekuensi di jaringan PLN, yang mana kita ketahui bahwasanya frekuensi dari PLN yaitu 50 Hz. Selanjutnya yaitu ada mengkompensasi VAR. Terus selanjutnya ada mengurangi arus ripple, di mana arus ripple ini hampir sama dengan harmonisasi. Namun tidak semua listrik sesuai dengan teori, ada kalanya di lapangan arus bisa naik turun secara signifikan. Selanjutnya ada penyeimbang beban. Terus yang terakhir ada yang disebutkan tadi, salah satu contohnya yaitu menurunkan tegangan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian reaktor, di mana bagian-bagian reaktor ini yang pertama terdapat inti besi, yang kedua terdapat kumparan belitan. Dalam reaktor ini hanya ada kumparan primer yang menandakan bahwa suatu reaktor itu sebuah beban gitu. Terus ketiga ada basing. Basing ini disebut terminal atau untuk menyambungkan, di dalamnya ada besi lagi atau konduktor. Terus yang selanjutnya ada pendingin, di mana pendingin ini berupa minyak, dan pendingin ini berfungsi apabila panas terjadi di dalam reaktor, entah itu dari alami atau gangguan dari si reaktor itu sendiri, maka fungsi pendinginnya tuh di situ. Terus selanjutnya ada konservator, selanjutnya ada di elektrik, dan yang terakhir ada proteksi internal. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai spesifikasi reaktor itu sendiri di GITED Tasikmalaya. Yang pertama yaitu mereknya Siemens, atau tipenya yaitu SAL 7557 dengan daya nominal 33,3 mVAR dengan koneksi belitan YN, dan I nominal yaitu 115,5
ampere dan bill atau basic insulation level yaitu 1550 atau 525 kV. Terus tahun buatan 2004 dan operasi di tahun 2006. Adapun sistem pendingin yang tadi disebutkan di salah satu fungsinya yaitu on-off, di mana on-off ini yaitu minyak dan pendingin udara atau kipas gitu. Jadi gabungan. Terus lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada tipe reaktor, ada dua, yaitu ada tipe kering atau dry type, terus ada tipe terendah minyak atau oil immersion. Mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai pemeliharaan reaktor. Pertama, pemeliharaan ini dilihat dari memeriksa reaktor secara visual, di mana menurut teknisi di sana bahwasannya memeriksa reaktor secara visual ini adalah dilihat dari komponen itu sendiri, terus dari suara dengungan reaktor, karena ketika reaktor mempunyai masalah, untuk suaranya itu akan sedikit berbeda dari biasanya. Terus yang kedua ada menguji kapasitansi, di mana untuk pengujian ini yaitu salah satu pengujiannya atau salah satu alatnya yaitu tan delta untuk menguji kapasitansi dalam reaktor. Terus ada pengujian RDC, di mana pengujian ini yaitu berfokus pada pengujian nilai R atau resistor, eh, resistansi di suatu belitan di reaktor sesuai atau tidak. Apabila ada kerusakan, maka nilainya akan tidak terhingga. Terus selanjutnya ada pengujian minyak, di mana untuk pengujian minyak ini dilihat dari kondisi minyak tersebut, karena memang ditakutkan ketika nantinya minyak itu terisi air, maka akan mengurangi dari fungsi dari si pendinginan tersebut. Terus selanjutnya mengenai pembahasan mengenai kapasitor. Di sini kapasitor tegangan tinggi adalah peralatan yang digunakan pada instalasi tegangan tinggi, terutama untuk perbaikan faktor daya. Nah, pemakaian kapasitor untuk perbaikan faktor daya semakin ekstensif karena kapasitor sudah dapat dikendalikan dengan alat-alat elektronik, sehingga nilai kapasitansi kapasitor dapat diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis kapasitor berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada sistem tenaga listrik. Di dalam sistem tenaga listrik ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada kapasitor daya frekuensi 50 atau 60 Hz. Dan ada 3 jenis kapasitor di sini. Pertama kapasitor Shunt, yang kedua kapasitor seri, dan yang ketiga ada kapasitor penyadap. Selanjutnya ada kapasitor gandeng, yaitu kapasitor yang digunakan untuk pembawa sinyal atau komunikasi antar gardu induk atau antar pusat pembangkit. Selanjutnya ada kapasitor pembagi tegangan, di mana kapasitor ini digunakan untuk pengukuran tegangan transmisi dari rel daya. Selanjutnya ada kapasitor filter, di mana kapasitor ini digunakan untuk menghilangkan harmoni pada konverter, terutama pada sistem transmisi arus arah. Selanjutnya ada kapasitor perata. Kapasitor perata ini yaitu kapasitor yang digunakan untuk meratakan distribusi tegangan pada peralatan tegangan tinggi seperti pada pemutus daya. Jenis selanjutnya ada laboratorium tegangan tinggi, di mana terdapat 4 bagian. Yang pertama ada kapasitor perata, yang kedua ada kapasitor impuls, yang ketiga kapasitor standar, yang keempat atau yang terakhir yaitu kapasitor pembagi tegangan. Nah, dilanjut ke jenis selanjutnya yaitu kapasitor frekuensi tinggi, digunakan pada rangkaian osilator, pemancaran radio komunikasi, tungku induksi, filter harmonisa, konverter frekuensi, dan lain-lain. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemeliharaan kapasitor. Pertama yaitu dari uji jenis.
Nah, dari uji jenis pun ini terbagi beberapa subbit. Yang pertama ada pengujian ketahanan tegangan impuls, yang kedua ada pengujian bushing, ada pengujian stabilitas thermal, terus ada pengujian radio influence voltage, terus ada pengujian pelurahan tegangan, terus ada pengujian peluahan hubung singkat. Terus yang selanjutnya ada uji rutin, di mana uji rutin ini terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama ada pengujian tegangan lebih waktu singkat, di mana tiap kapasitor harus mampu memikul tegangan lebih frekuensi daya sebesar 2 kali tegangan nominal selama 10 second. Selanjutnya ada pengujian terminal ke badan bejana, terus ada pengujian kapasitansi, pengujian kebocoran, terus ada pengujian resistor peluahan, ada pengukuran rugi-rugi di elektrik juga. Terus selanjutnya ada pengujian screening. Terus yang ketiga ada uji lapangan, di mana uji lapangan ini terbagi lagi. Yang pertama ada pengukuran kapasitansi yang sudah tadi dibahas di reaktor juga dibahas. Terus ada pengujian energisasi tegangan rendah. Selanjutnya ada pengujian kekuatan isolasi, di mana untuk pengujian isolasi ini dilakukan dengan tegangan tinggi sesuai dengan standar yang memang sudah ditentukan. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penjelasannya sedikit kurang memahami atau terdapat kekeliruan. Mohon maaf. Terima kasih. Mungkin saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.